Halo semuanya, selamat datang lagi di BBG Bahas Berita Gundam. Masih bareng aku Ray di sini di channel YouTube Rit Ardit dan tersedia juga di podcast, ada di Anchor, ada di Spotify juga. Ini adalah konten aku latihan ngomong di depan kamera dan mikrofon sambil bahas berita terkait Gundam gitu, oke? Seperti yang sudah-sudah, sebelum kita mulai video, konten atau audionya, kita roll dulu intro ya, oke? Mantap. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya di episode kali ini. Banyak sekali pajangan-pajangan yang baru saja rilis ya, dan baru saja tersedia juga di toko juga ada gitu. Dan berkaitan dengan janji aku di episode sebelumnya ya, aku pengen membahas apa sih yang mereka hadirkan, presentasikan gitu ya, perkenalkan di acara Hobby Next Phase 2022 Spring gitu, tanggal 16 Maret tahun 2022 kalau misalkan segmennya si Gundam. Tapi sebelum ke sana, kita cek dulu ya yang panas dan kekar. Oke, kita lihat set. Ya, ini sempat di-request oleh salah satu penonton channel ini ya. Thank you banget ya, sambil Saweria juga lagi. High resolution model 1/100 ya, Gundam Astai Red Frame Powered Red Loe Goose Use Mobile Suit MBFP02 gitu. Sudah tersedia di The Gundam Base Limited dengan harga 16.000 yen. Kalau kena pajak berarti 17.600 gitu. Oke, ini adalah 1/100 yang dari segi beberapa dan ini itu aspek desainnya diubah-ubah sedikit gitu, tapi tetap keren ya. Kalau dilihat dari gambarnya, dan ini aku akan posting di gambar untuk cover podcast ya. Si Astra Red Frame ini nih yang berubah apanya sih gitu. Kepalanya tuh menurutku berubah ya. Sepengamatanku kayak bagian tanduk sama bagian sensor yang berwarna hijau itu kayak jadi ada jaraknya gitu. Setauku kalau di Master Grade kan enggak ya, dia kayak ya jaraknya lebih dekat dan ada garis hitam ya. Kalau ini tuh kayak ada kedalaman yang berbeda gitu. Oke, kita sambil lihat gambarnya yang lainnya secepatnya aja ya, oke. Jadi di sini dengan tangan yang raksasa ya, si Astai Red Frame Powered Red didukung juga dengan sepertinya komposisi desain atau engineering dari rakitannya nih dengan sangat tepat, sehingga walaupun tangannya gede kayaknya sih dia bisa berdiri dengan tegak gitu ya. Tidak berat dan tidak akan jatuh gitu, karena ini kelihatannya sih kayaknya bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan stand gitu. Tapi kalau misalkan ini CG, ya computer generated, jadi ya, wah sayang banget gitu. Tapi masa udah mahal nggak bisa berdiri sendiri sih, harusnya bisa dong ya, oke. Dari segi detail warna sih keren banget ya, aku paling suka nih tangannya gede, relatif lebih gede dibanding tangan 1/100 biasa. Tapi kayaknya ini dari segi jari-jarinya nih masing-masing kayak ada sendinya, jadi bisa digerakin sedetail itu gitu. Oke, kita sambil lihat-lihat gambar lainnya lagi ya teman-teman ya. Jadi, nah kalau ini ada tampilan dari belakang, pedang andalan si Astai Red Frame nih ya, si GRB Straight tersimpan di bahu kirinya ya teman-teman ya. Jadi di bagian bahu kiri bagian belakang kayak ada semacam engsel tambahan gitu ya. Mungkin ini supaya bisa membuat si sabuk pedangnya digerakkan secara leluasa biar nanti bisa pose kayak tangan kanannya seakan-akan sedang mengambil pedangnya gitu. Jadi kayak butuh bantuan. Tangannya kan gede banget ya kayak orang berotot gitu. Kadang-kadang kalau misalkan mau reach atau mengambil sesuatu ke bagian belakang tubuh takutnya nggak nyampe. Nah, dengan adanya engsel si belakang bahu kiri ini nih, mungkin bisa membantu gitu ya. Jadi kayak, ya ini dilipet dulu baru ya ini bisa ditarik pedangnya gitu, atau diposein tarik pedang gitu, oke. Kita cepat aja ya sambil lihat-lihat gambar lainnya. Ini di gambar yang setelahnya kelihatan sekali engineering mereka tuh next level. Levelnya udah wow banget ya. Masa mahal tapi nggak detail gerakan tangannya gitu. Nah, ini ditunjukkan di gambar yang satu ini. Jadi tangan kanannya bisa diposekan sedang meninju ke arah atas gitu ya, kelihatan internal dan kelengkapan atau detail dari engsel-engsel yang digerakkan gitu. Jadi kayak ininya di bagian keteknya dilipat, bagian lengan bagian atasnya dirotasi, bagian lengan bawahnya kayak dirotasi sambil dinaikin gitu. Agak susah ya jelasinnya ya, tapi ya gambarnya seperti ini bayangkanlah gitu. Oke. Kita lanjut nih, ini masih pose-posean, ini pose sambil pegang pedang, sambil tangan kirinya terbuka. Terus ada juga pose sedang membacok ya, pakai tangan kanannya sambil pegang GRBH straight-nya gitu. Oke.
Ini buat teman-teman yang suka banget sama Astray, apalagi Astray Red Flame Power Trade ya, versi 1/100 high resolution model. Silahkan mulai nabung dari sekarang, begitu nanti mungkin diimpor atau diperjualbelikan di mitranya Bandai ya, yang ada di Indonesia gitu, official store. Baik secara event offline maupun online. Ini ada nih, limited item, The Gundam Base gitu, premium Bandai, silahkan dibeli gitu. Mungkin harganya kalau di Indonesia kan dari 17.600 yen sekitar 2 juta plus sepertinya ya. Belum termasuk pajak dan bea cukai ya. Berharaplah saat beli ada promo cashback yang melimpah ruah gitu. Jadi beli mahal tapi ada cashback, jadi nggak masalah lah gitu. Oke. Dan pastikan teman-teman sudah menabung terlebih dahulu ya. Ini aku selalu wanti-wanti nih. Walaupun aku suka bahas pajangan, tapi ya teman-teman please ya persiapkanlah masa depan kalian terlebih dahulu gitu sebelum memanjakan diri dengan beli pajangan gitu. Oke. Kita balik lagi ke depannya teman-teman ya. Sambil ganti ke berita yang sangat-sangat hot ya menurutku ya. Sangat-sangat hot, kenapa sih sangat hot? Yuk kita pindahin beritanya ke sini. Wow, akhirnya ya ada high grade 1/144 ya, high grade after colony dari serial Gundam Wing terbaru yaitu Shenlong Gundam. Akhirnya dia tiba ya teman-teman. Ini Shenlong adalah salah satu Gundam yang dinanti-nantikan oleh para fans Gundam Wing karena yang lainnya udah keluar high grade after colony-nya gitu. Kapan nih si Shenlong nih akhirnya mereka rilis gitu. Kenapa aku bilang panas? Karena tangan kanan si Shenlong bisa berubah jadi naga yang bisa keluarin api. Wow, gitu ya. Ya kalau di rakitannya sih nggak bisa keluar api, tapi tangan kanannya bisa dilipat-lipat-lipat jadi ya kayak kepala naga gitu. Oke. Kita sambil scroll-scroll sambil zoom kali ya. Biar lebih seru nikmatinnya gitu, oke? Jadi memang di sini ya, di Shenlong Gundam ini yang paling dijual gimmicknya adalah, kita mampu mendesain tangan kanannya bisa jadi naga, bisa memanjang gitu, oke? Jadi kayak persendiannya dilipat-lipat-lipat dan wow, jadilah kepala naga gitu. Jadi ya kayak kepala naga sekaligus leher gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat dari segi gambarnya ini keren banget sih aku. Wow, mereka tuh keren banget ya. Tangan kanannya kan kalau di serial animasinya atau di komik ya gitu kan dia bisa jadi kayak kepala naga gitu kan tangan kanannya set gitu. Nah, ini gimana sih caranya bikin kayak gitu? Jadi di tangan kanannya ini dia punya persendian yang sangat kompleks ya. Sepertinya dari segi pembuatannya. Jadi ini bisa dilipat 3 lipatan gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi mode tangan biasa, ya udah dilipat 3, 1, 2, 3. Tapi kalau misalkan mau jadi mode naga gitu, tinggal ditarik aja, tek 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 gitu. Jadi bunyinya sih nggak kayak gitu ya. Oke. Selain tangannya yang bisa dilipat-lipat dan menjadi kepala atau leher naga, dia juga mendapatkan ini ya, senjata tombaknya. Ada efek beam warna hijau, dapat perisai juga, dan dapat ini berapa pasang? 3 pasang tangan berarti ya. Ada tangan untuk pegang tombak, ada tangan untuk pose, dan ada tangan mengepal gitu. Oke. Ini kalau beli Gundamnya satu ini, akhirnya bisa dijembrengin ya bareng-bareng sama high grade after colony yang sudah pernah ada gitu. Ada si Wing Gundam, ada Deadside, ada Heavy Arms, dan ada Shenrock. Oke. Harganya pukul rata semua ya, 1.500 yen dapat pajak. Dapat pajak. Kena pajak 10% berarti 1.650 yen gitu. Oke, jadi 1.650 yen, 1.650 yen ada 1, 2, 3, 4, 5. Dikali aja 5. Banyak ya. Jadi total belanjanya berapa tuh? 7.500 yen kalau mau bohong semua dan dipajang berdekatan. Belum termasuk pajaknya, 7.500 yen. Oke, kita balikin lagi ke depan ya teman-teman ya. Sebelum balikin ke depan kita sambil ini aja ya. Di website Bandai-hobby.net-nya ada satu fitur terbaru yaitu 360 virtual view. Wah, ini bisa diputar-putar kayak gini. Keren juga ya. Tapi ini dia nggak ada fitur kasih lihat tangannya bisa dilipat jadi naga gitu ya. Ini kayak ya cuman diputar-putar doang gitu, simple. Oke, kita balikin ke depan. Oke, salah satu yang jadi highlight juga di Hobby Spring 2002 tadi ya adalah SD dari serial SD Gundam World Heroes The Legend of Dragonite yang sebentar lagi akan tayang animasinya. Maka mereka mengejar target ya sepertinya ya, langsung rilis reveal banyak banget. Jadi ada 4 ya, ada 4 rakitan SDW Heroes terbaru nih. Ya kita langsung lihat aja nih biar pada nggak sabaran. Oke.
Ya, sorry ya ketekan mikrofonnya. Ada 4 ya, ada 4 baru, ada 4 terbaru nih. Jadi ada si Warlock Aegis Gundam yang bentuknya mirip Satan Gundam. Ada Leif Gundam GP04. Oke. Ada ya entah kita bahas deh ya. Ada Naga sama ada Double O Chow Yun gitu. Oke, ini kita masuk ke yang pertama dulu. Oke. Ada dari Warlock Aegis Gundam ya. Ini adalah tokoh antagonis yang sebenarnya pas mereka rilis key visual kemarin sempat di tease ya. Oh, ini salah satu musuh utama dari serial ini namanya Warlock Aegis gitu. Tapi gimmicknya belum terlalu diperlihatkan. Nah, kalau yang di sini gimmicknya udah kelihatan banget ya. Jadi seperti Satan Gundam di beberapa tahun yang lalu dari serial SD Gundam ya. Aegis Warlock ini juga punya gimmick yang sama, di mana dia punya jubah yang bisa dicopot pasang dan jubahnya juga bisa dibuka. Oke, ketika jubahnya dibuka tuh ya wow jadi lebih mengerikan gitu. Belum lagi di bagian kepalanya juga bisa di attach tambahan dan kayak ada beam efeknya gitu. Dan dia punya ini ya, kaki yang benar-benar mirip sama Aegis Gundam banget gitu. Jadi kayak sepatunya kayak ada lancip-lancipnya gimana gitu. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail, kita scroll cepat ke bawah dulu ya. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar atau sambil bayangkan. Tongkatnya dia karena dari serial Gundam Seed ya, si Gundam Aegis dan dicolong oleh Zaf. Kalau teman-teman perhatiin tongkat sihirnya si Warlock Aegis nih bentuknya menyerupai simbol Zaf ya. Ih kok kayak kelihatan aja gitu. Iya ini aku kayak kelihatan aja sama mata aku gitu. Oke, menarik nih dari segi detail ininya ya, desainnya. Oke. Nah, terus ada si Rave Gundam GP04 ya, ini dari Gerbera Tetra 04 Gundam. Jadi warnanya didominasi dengan biru, putih, dan ada hijau di mata dan merah di mulut. Nah, kalau dari serial Gundam World Heroes nih di kutak-atik sama mereka nih ditambahkan detail silver, hitam, dan jubah berwarna abu-abu ya. Ini kayaknya bakal jadi kayak assassin di ceritanya, tapi nggak tahu deh. Dia punya senjata pedang kecil, oke. Dan dia juga mendapatkan item hoodie. Jadi kayak kalau misalkan jubahnya lagi di attach, ada tambahan lagi hoodie supaya benar-benar ketutup ya wajahnya ya. Ini gimmick yang cukup keren ya. Ini mengingatkan sama ini ya, Gerbera Tetra yang Gerbera Tetra warna pink. Kepalanya kan bulat-bulat gimana gitu ya. Hoodie-nya tuh jadi kayak memang membuat kepalanya si Leif Gundam ini terlihat seperti bulat. Oke, imajinasi aku aja atau mungkin teman-teman komentarnya sama gitu, oke. Nah, di sini ada satu tulisan Jepang ya. Ini kayak ada gambar perisai. Ini sebenarnya perisainya didapatkan di Leif Gundam GP04, tapi perisainya ini diperuntukkan untuk si Night Strike Gundam ya. Ini Night Strike Gundam ini yang sudah pernah di-tease di season sebelumnya dan rakitannya udah lagi OTW gitu, OTW ke toko-toko lah atau ya sudah hampir final lah prototipenya gitu dan siap jual. Oke. Ini juga ada 360 derajat virtual view-nya. Ini ya dari segi detail sih keren ya, tapi pas rakitannya datang menjadi PR sekali bukan? Mungkin beberapa bagian harus dicat dan lain sebagainya gitu. Ya biar mengikuti seperti yang ada di animasinya gitu. Masa ya dia terbitin udah langsung detail warnanya, enggak dong. Kan SD Gundam gitu, oke. Nah, ini kita sambil lihat-lihat ke bawah lagi ya. Tadi ada sebuah naga namanya SDW Heroes Shine Grasper Dragon. Nah, ini kayak terinspirasi dari Sky Grasper. Nih, kalau ini kan jagoan utamanya dari serial Gundam Seed dan mengambil si Strike Gundam ya sebagai base-nya. Jadi namanya Night Strike Gundam. Ini ada kayak semacam partnernya, beast ya, monster partner atau pet lah ya. Hewan peliharaan berbentuk naga ya yang bisa ditunggangi. Ya, jadi ada si Night Strike Gundamnya bisa dinaikin ke si Shine Grasper Dragonnya. Oke, nama Grasper ya diambil dari Sky Grasper mungkin ya. Ini keren ya bentuk naganya ya. Jadi didominasi dengan warna putih dan biru muda kinclong atau metalik dan ada beberapa yang mungkin transparan ya. Dimana bagiannya dinaikin itu adalah kayak semacam bagian pinggulnya yang dibikin kayak base gitu. Jadi diinjak oleh si Night Strike Gundam atau bisa dinaikin sama Gundam SD yang lain gitu selama mungkin tidak terlalu berat kali ya. Oke, jadi ya harap berhati-hati dan diperhatikan gitu.
Ada satu lagi yang terakhir ya, namanya Chow Yun Double Gundam Comment Package ya. Ini karena di season sebelumnya di serial Gundam World Heroes, si Double Gundam Chow Yun ini runtime-nya ya, airtime runtime waktunya kayak kurang keliput banyak nih gitu. Mungkin ada fans yang kok dia munculnya jarang dan lain sebagainya. Nah, di sini kayaknya dia akan dibikin populer lagi gitu. Dan ditambahi dengan bumbu namanya Comment Package. Ini kayak senjata tambahan berbentuk Gatling gun, missile pod yang bisa di-attach ke bagian apa ya bilangnya ya? Booster, pundak, bahu gitu. Ini mengingatkan sama ini ya, Double O kan dia bisa dipasangin sama O-Riser gitu ya. Jadi Double O Riser. Ya inilah gitu. Jadi kayak ya kan Double O bisa dipasang-pasangin. Masa di serial SD Gundam World Heroes dia nggak dapat part tambahan, dibikin dong gitu. Ujung-ujungnya biar mereka bisa jualan lah ya intinya gitu. Oke, namanya juga mereka mau cari cuan ya, cari untung. Oke. Ini si comment package-nya bisa disambungin sama motornya yang sempet beberapa tahun yang lalu terbit ya rakitannya ya. Jadi kayak kalau beli ini dan di tahun sebelumnya sempat beli juga ya nggak rugi-rugi amat lah, bisa di mix and match pasang-pasang dan lain sebagainya gitu. Ujung-ujungnya gimmick. Oke. Kita lihat ke ininya ya teman-teman ya, ke dari segi harga dan mungkin lebih ke arah detailnya. Masing-masing harganya di bawah 2000 yen ya. Dimana si Double Chow Yun Gundam Comment Package harganya 1000 yen, rilisnya di 2022. Berarti kalau kena pajak 1100, oke. Kalau si SDW Hero Shining Grasper Dragon harganya 700 yen, 770 berarti. Rilisnya Agustus untuk anak di atas 8 tahun. Terus si SD World Hero Slave Gundam GP04 dan Warlock Aegis Gundam masing-masing harganya 800 yen, artinya 880 yen. Cuman yang dibedakan adalah kalau si Slave Gundam rilisnya bulan Agustus tahun 2022, si Warlock Aegis Gundam direncanakan rilisnya Juli 2022 gitu, oke. Ini kita sambil lihat cepet aja ya, jadi kayak ya kita lihat sekilas gitu, oke. Tadi si Warlock Aegis ya, aku sempat bilang dia hampir menyerupai atau terinspirasi juga tidak hanya dari Aegis Gundam tapi dari Satan Gundam juga. Jadi dia kayak punya semacam mekanisme sebuah backpack yang bisa dicopot pasang. Kalau misalkan dipasang bisa dilipat-lipat jadi seakan-akan seperti jubah yang tertutup. Atau jubahnya dibuka, kelihatan di sini ada kayak motif mata-mata setannya gitu ya. Serem banget gitu. Oke, tidak hanya itu, ada bagian yang bisa dipindahkan ke bagian kepala ya. Supaya kayak ada efek keren-kerenan gitu deh. Ada efek bim-bimnya gitu. Jadi kayak ini sepertinya ini tanduknya diganti gitu. Kayaknya dicopot terus di switch gitu. Atau kayaknya sih nggak ditimpa ya. Soalnya Vivinnya di sini menghilang gitu. Oke. Itu dari si Warlock Aegis ya teman-teman ya. Kalau dari si Slave Gundam GP04 ya. Ini jadi dia ada jubah-jubah yang attaching and removing the cape allows for a change of the form gitu. Keren juga ya. Ini jadi jubahnya bisa full cloth gitu ya. Termasuk wajahnya juga. Jadi kayak wajahnya membulat. Atau kayak enggak baju jubahnya di bagian depan sama belakang aja tapi kepalanya masih sama gitu. Bisa. Oke. Terus dia juga di sini ya. Mention ya. Dia mention, in addition to the exclusive dagger, a shield from the SD Heroes Night Strike Gundam sold separately is also included. Jadi dia harus kasih tahu ya. Si GP04 Slave Gundam nih dapat shield loh yang bisa dipasangin ke Night Strike Gundam kalau kalian beli si Night Strike Gundam. Ini kocak ya, jadi kayak di sini tidak terlihat si Slave Gundam menggunakan perisainya, tapi dia tambahin ada si Night Strike Gundam, terus dia jelasin mixing is further accelerated. Jadi kayak cara jualan next level banget ya, beli Gundam yang ini dapat part buat Gundam yang lain yang harus kita beli juga di luar dari transaksi si Slave Gundam GP04. Marketing IQ 200++. Oke, nggak apa-apa, ini kan kreativitas mereka ya. Kalau aku sih buat bercanda seneng-seneng aja gitu, tapi bagus kok ini, keren gitu. Oke, ini juga ya, jadi jubahnya si Slave
Gundam GP04 ternyata bisa di-attach ke si Night Strike Gundam ya. Jadi in addition to the shield for Night Strike Gundam, the cloak can be attached to SD Heroes Night Strike Gundam sold separately. Ya, dijual terpisah. Gitu, oke. Nah, kita sambil ke si Shining Grasper Dragon ya, ini ya singkat aja. Di sini dia kasih penjelasan bahwa characters from the SD World Heroes series as well as the SD Sango Soketsuden series can ride the dragon gitu ya. Jadi kayak ya bisa dinaikin selama tidak terlalu berat dan ya inilah apa namanya, tidak tabrakan sama sayapnya gitu. Harus diperhatikan gitu. Jadi kayak ada yang mungkin bisa, ada yang enggak gitu. Dan ini ya, kalau beli si Shining Grasper Dragon dan dicat gitu, dinaikin terus dilepas, dinaikin terus dilepas gitu, harus hati-hati. Takutnya nanti kalau Gundamnya sering-sering dinaikin bergesekan, nanti catnya cepat luntur gitu. Oke. Nah, yang terakhir ada si Double Chaoyun Gundam ya. Jadi Chaoyun Double Gundam Comment Package ya. Ini kayak wow, dapat senjata raksasa yang ditempelkan di boosternya dan mengisi bahu bagian kanan dan kiri gitu. Ada Gatling gun, ada missile pod. Keren banget sih ya ini. Rame banget gitu. Jadi kayak dia twin drive sistemnya ini harus dilipat ke atas terus dipasang gitu. Kelihatannya di sini ya, twin drive. Oke, nih aku zoom. Nih, twin drive gitu. Oke. Cukup menarik sih ya. Tapi ya SD harus siap mental pas datang rakitannya. Oh, ternyata beberapa bagian harus dicat nih. Bukan gimmick, tapi fitur. Oke, ini menantang teman-teman yang mau detail warnanya harus ayo belajar ngecat. Biar beli lagi catnya gitu, guna marker dan lain sebagainya. Oke. Di sini dia mention ya, comment package atau kayak part tambahannya di sini bisa di-attach ke Trinity Bike yang sempat dirilis ya di SD Sangoku Soketsuden gitu. Sold separately lagi-lagi. Oke. Ini the mixing with SD Sangoku Soketsuden Chaoyun Gundam and Bilongku sold separately. Gitu, bisa. Oke. Dan sepertinya kayaknya ya dari segi pewarnaan, warna biru dari si Double Chaoyun nih agak sedikit berbeda dibanding apa yang sudah pernah dirilis. Jadi kayak nggak rugi-rugi banget lah. Kalau beli yang dulu warna birunya agak muda, kalau beli yang sekarang atau nanti ya di bulan September tahun 2022, sepertinya dari segi warna birunya jadi warna biru tua. Oke. Jadi kayak si Bandai, kita bedain kok warnanya gitu. Jadi nggak rugi-rugi amat kalian beli gitu. Oke, yaudah. Itu aja sih yang bisa aku share ya di berita kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin. Wah, ternyata lama juga ya. Ini aku ngomong sendiri 23 menitan. Oke. Mungkin teman-teman di luar sana yang nontonin atau dengerin episode kali ini ada tertarik sama salah satu pajangan yang sempat aku bahas, boleh ya tulis di kolom komentar. Atau kalian lagi nungguin apa sih yang belum muncul kah? Atau kalian berharap, oh mudah-mudahan kalau misalkan ada event serupa seperti si Hobby Next Phase Spring, munculin apa kek yang baru gitu. Kalau misalkan muncul aku pasti beli gitu. Oke, silakan komentar bebas ya. Jadi kayak kita sih di sini seru-seruan bareng aja bahas si berita Gundam gitu, oke. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa komentar ya. Jangan lupa juga kalau mau beli pajangan, pastikan kalian menabung terlebih dahulu dan membayar ini dan itu kebutuhan pokok terlebih dahulu ya. Karena pajangan ini adalah barang-barang tersier gitu. Sebelum Anda membelanjakan diri, pastikan kebutuhan kalian sudah terpenuhi terlebih dahulu gitu, oke. Yaudah, aku Ray pamit undur diri dari konten kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin ya. Seperti biasa sebelum aku matikan rekamannya, aku akan roll dulu outro-nya. Oke, mantap. Thank you semua. Bye-bye. Oke, sip.